Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang kepada Tuhan Allah kita yang dahsyat. Bawa iman, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kau Allahku, Kau dahsyat Tuhan, Kau perkasa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku,
tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah kami, besar, agung, dan mulia. Terpuji nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Yesus Tuhan. Demikian melalui pujian ini, iman menyatakan Engkau Allah yang dahsyat, yang menyatakan kuasa kedahsyatannya di tengah kehidupan umat-Nya. Kami mau merenungkan firman-Mu bahwa kami mengerti kehendak dan rencana-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita masuk kepada kitab Keluaran. Pasal 1, ayat 1 sampai dengan yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Isakar, Sebulon, dan Benyamin. Dan serta Naftali, Gad, dan Asyer. Seluruh keturunannya yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru, memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintah kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya.
Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Bapak Ibu, kisah kitab Keluaran diawali dengan silsilah keturunan daripada Yakub yang tinggal di Mesir. Dan dikisahkan di sana mereka beranak cucu bertambah banyak, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi Firaun. Karena merasa terancam oleh keberadaan Israel di tengah mereka yang semakin banyak jumlahnya mengalahkan jumlah orang Mesir, Firaun berikhtiar untuk menghabisi orang Israel. Maka Firaun membebankan kerja rodi lebih berat kepada orang Israel. Tujuannya agar banyak yang mati. Namun disaksikan, bukannya berkurang dalam penderitaan dan tekanan hidup, justru orang Israel bahkan bertambah semakin banyak. Selanjutnya Firaun meminta para bidan untuk membunuh bayi laki-laki Israel ketika mereka menolong dalam persalinan. Mengapa hanya bayi laki-laki? Memang tujuan utamanya mengurangi jumlah orang Israel, tetapi bila bertambah pun diharapkan sudah terjadi percampuran, bukan orang Israel asli lagi. Sehingga bila sudah terjadi percampuran, maka mungkin mereka akan tidak memegang kuat adat budaya atau iman mereka. Di balik semua rencana jahat Firaun dan di balik semua masalah yang harus dihadapi umat Tuhan, sesungguhnya Allah sedang menggenapi rencananya untuk memberkati mereka. Karena Allah sedang mempersiapkan seorang sosok pemimpin, yaitu Musa. Tapi sebelum jauh kita melangkah, merenungkan nanti beberapa hari ke depan, saya ingin mengapresiasi bidan-bidan yang lebih takut akan Tuhan daripada menuruti perintah Firaun yang jahat, walaupun itu sangat besar risikonya. Tetapi dikatakan Tuhan selalu memberi pertolongan, jalan keluar, sehingga bidan-bidan ini tidak dihukum. Saya memperkirakan bidan-bidan ini memberi pelatihan kepada ibu-ibu Israel bagaimana melahirkan dengan mandiri, sehingga ketika terdengar mereka mau melahirkan, bidan ini datang berlambat-lambat supaya ketika sampai anak yang akan dilahirkan itu sudah lahir. Dan itu menjadi alasan bagi dia untuk tidak membunuh bayi laki-laki. Saya yakin ini campur tangan daripada Tuhan. Dan ayat-ayat tadi menjelaskan bagaimana Tuhan menjaga, melindungi mereka. Bapak Ibu, menjadi orang benar memang penuh resiko di dunia ini. Tetapi pemeliharaan Tuhan lebih besar kuasanya atas pengaruh kuasa dunia. Mari kita tetap menjaga nilai-nilai kita sebagai orang percaya, sehingga iman kita dinyatakan dan Tuhan ada di pihak kita.
selalu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Rahmat-Mu dinyatakan hari demi sehari, setiap hari. Demikian hidup kami ada dalam tangan-Mu, tuntunlah kami. Karena apapun bisa terjadi di dunia ini, tetapi dalam iman percaya Tuhan, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan umat-Nya. Dengan caranya yang ajaib, Tuhan memeliharakan umat-Nya dalam situasi kesulitan sekalipun, pemeliharaan Tuhan nyata. Dan mereka yang menjaga nilai-nilai imannya dipeliharakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan merenungkan beberapa hari ke depan tentang Musa, salah satu tokoh umat Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkati setiap kami hidup dalam kebenaran-kebenaran. Sepanjang hari ini, apa yang dikerjakan tangan umat-Mu, Tuhan berkati limpahkan, sehingga mendatangkan kelimpahan atas kehidupan umat Tuhan. Oleh kelimpahan yang dari Tuhan, kami makin bersinar dan menjadi kesaksian, dan memperluas kerajaan Allah, pekerjaan Tuhan di JKI Sema bagi kemuliaan nama-Mu. Supaya kami bertumbuh secara kualitas kuantitas umat Tuhan, dan siap menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Berkati umat-Mu, jagai umat. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Ada penghiburan, ada kekuatan, ada pertolongan tuntunan yang daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, kami menyerahkan sepanjang hari ini. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.